kegiatan apa yang paling banyak disukai masyarakat, apalagi sebagai kita mahasiswa. Pasti tahu kan kegiatan apa itu? Dan itu benar-benar menghasilkan banyak banget keuntungan atau cuan yang banget kita inginin. Nah, teman-teman pasti tahu kan dan udah ada konsep pikirannya dari pertanyaan yang aku udah sebutin tadi, yaitu bisnis. Nah, teman-teman pasti tahu dong apa itu bisnis dan teman-teman pasti udah ngelakuin atau pernah ngelakuin yang namanya bisnis. Nah, teman-teman, di slide yang udah aku buat ini kita akan membahas tentang bisnis. Di slide pertama, teman-teman bisa lihat apa itu bisnis, what is that, apa itu bisnis, what is business. Nah, bisnis adalah kegiatan perorangan atau kelompok yang menghasilkan suatu laba atau keuntungan dengan menjual produk berupa jasa atau barang jadi ke konsumen. Di slide selanjutnya teman-teman bisa lihat 4 poin yang udah aku buat, yang udah aku rangkum dalam PPT-nya, yaitu teman-teman bisa dengan melihat konsep ya, dengan melihat icon yang udah aku buat, teman-teman pasti punya pemikiran konsepnya yang udah ada di dalam ide teman-teman. Nah, pertama itu kayak ada leads gitu ya, terus ada puzzle, terus ada diagram, dan ada buku. Maksudnya apa sih? Oke, aku jelasin. Yang pertama, kita akan tahu tentang icon leads-nya nih ya. Icon leads-nya itu menjelaskan tentang aktivitas. Nah, aktivitas apa sih? Bisnis yang udah aku sebutin tadi, yang udah aku jelasin tadi, itu adalah sebuah kegiatan yang berarti aktivitas yang kita lakukan. Terus hubungannya dengan icon leads, nah leads sering kita buat ya untuk membuat untuk melakukan tools seperti weekly planner, terus apa yang akan kita butuhkan, apa yang kita akan beli. Nah, itu kan sebuah aktivitas yang akan kita lakukan pada hari itu atau besok atau ke depan. Jadi ada hubungannya dengan sebuah yang namanya aktivitas. Nah, terus yang kedua ada icon puzzle. Puzzle itu adalah jual beli. Kenapa aku samain dengan icon puzzle? Nah, teman-teman pasti tahu kan? Tahu nggak apa termuncul dalam ide konsep teman-teman puzzle itu apa sih, kok bisa berhubung dengan jual beli? Nah, puzzle ini aku ungkapin sebagai barang atau produk yang kita hasilkan atau kita ambil dari orang lain untuk kita produksi, untuk kita jual kembali ke konsumen atau pelanggan kita. Jadi ini berhubungan banget. Jadi dari aktivitas itu adalah dari jual beli. Terus icon yang ketiga yaitu diagram, yaitu keuntungan atau laba dari aktivitas jual beli yang udah kita lakuin. Kita pasti akan dapat keuntungannya atau laba. Nah, terus bagaimana sih dengan icon keempat? Teman-teman pasti mikirnya icon keempat itu tentang keuangan gitu ya kan, accounting, bagaimana cara melihat sebuah keuangan yang udah kita capai gitu kan. Salah teman-teman. Di icon buku ini aku menulis dan lain-lain. Maksudnya itu dan lain-lain apa sih? Nah, dan lain-lain itu aku nggak akan membahas tentang bisnis ya. Aku nggak akan membahas tentang apa itu jual belinya, apa itu produknya, apa itu keuntungannya, nggak akan aku bahas. Jadi aku akan fokus ke poin keempat, yaitu dan lain-lain ya, icon bukunya itu. Nah, dan lain-lain itu apa? Nah, di video kali ini aku akan fokus tentang program studi administrasi bisnis. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan program studi administrasi bisnis. Nah, teman-teman, di program studi administrasi bisnis, teman-teman bisa mempelajari semua tentang bisnis, nggak selain bisnis, tapi kegiatan perkantoran. Karena di sini kita dituntut untuk menjadi seorang manajer atau sekretaris kantor yang bertugas untuk menyusun, menjadwalkan, mengefisienkan semua kegiatan kantor supaya lancar dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pihak kantor. Nah, seru kan? Nah, seperti teman-teman yang udah lihat di slide yang udah aku buat, di situ ada marketing, terus accounting, table manner. Nah, table manner ini adalah bagaimana kita bersikap di atas meja saat makan. Nah, di sini kita berperan sebagai seorang resepsionis, bisa resepsionis kantor, hotel, dan lain-lain. Nah, di sini kita diajarkan untuk bersikap anggun, ramah, berpenampilan menarik supaya customer yang datang, pelanggan yang datang itu tertarik dengan
hotelnya, kantornya, dan tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan yang kita naungi, yang kita jadikan tempat untuk bekerja. Di administrasi bisnis juga diajarkan, kita akan mengetahui tentang interpersonal skill atau bagaimana kita berbicara di depan orang ya, dengan komunikasi, gestur tubuh, body language ya, tatapan mata kita. Nah, itu akan dipelajari di program studi administrasi bisnis. Di sini kita akan dituntut untuk percaya diri, berpenampilan menarik, gaya tata bahasa kita yang lancar, ya, tidak tersendat, jelas, dan pemilihan kata yang tepat. Dan satu lagi, pengefisien waktu kita dalam bekerja. Ini benar-benar dituntut banget. Kita cepat dalam bekerja, menyusun surat, terus menyusun proposal, dan lain-lain. Kita di sini tuntut banget dalam ujian prakteknya ya, dalam praktek di dunia kerja. Nah teman-teman, semua yang aku dapetin tentang program studi administrasi bisnis, mata kuliahnya, bahasanya, gesturnya, semua pelajarannya aku dapetin di Politeknik Negeri Medan. Nah, aku sekalian promosi ya. Jadi, aku mahasiswa Politeknik Negeri Medan jurusan Administrasi Bisnis D3 atau Diploma 3. Nah, disitu aku dapetin semua tentang kewirausahaan, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berpresentasi yang baik, bagaimana cara bernegosiasi, interpersonal skill, terus tata bahasa, cara ngomong kita, itu aku dapetin semua di kampus aku, kampus ungu namanya. Bagi teman-teman yang sedang bingung jurusan kampus, nah teman-teman nggak usah khawatir, percaya sama bakat teman-teman, usaha teman-teman dalam mengerjakan ujian supaya nilainya bagus dan masuk ke jurusan atau prodi yang teman-teman inginkan. Nah, apalagi prodi administrasi bisnis. Nah, prodi ini benar-benar bisa membuat teman-teman bisa menjadi pengusaha atau pekerja kantoran. Nah, sesuai dengan passion teman-teman. Jangan ada paksaan dan tetap berusaha.